Dalam video ini saya akan memaparkan materi yang terdiri dari hakikat anak usia dini, teori pertumbuhan dan perkembangan, serta pola pengembangan anak usia dini. Baik teman-teman sekalian, yang pertama kita akan bahas adalah hakikat perkembangan anak usia dini. Hakikat anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya, yaitu usia anak dari 0 sampai 8 tahun. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Oke, baik, kita lanjut. Pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Oke, baik, yang terakhir, pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya yang menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan sang anak. Baik, kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu tentang teori pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah teori maturationis. Teori ini meyakini bahwa perkembangan fisik, sosial, intelektual, emosional itu semua mengikuti tahapan perkembangan dari setiap anak yang pada dasarnya berbeda-beda. Yang kedua, teori interaksi. Teori ini meyakini bahwa anak-anak itu membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Baik, yang selanjutnya, anak-anak merupakan objek penerima pengetahuan yang pasif, melainkan mereka dengan aktif melakukan pengaturan pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang kompleks. Yang ketiga, teori psikoanalisis. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencari kepuasan yang berasal dari sumber yang berbeda, di mana mereka juga harus berusaha untuk menyeimbangkan keadaan tersebut dengan harapan orang tua. Teori yang keempat yaitu teori pengaruh. Teori ini mengemukakan sudut pandang mereka yang berbeda alam hal menginterpretasikan pengamatan yang sudah mereka lakukan terhadap anak-anak ketika tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, seorang anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di suatu area pasti memengaruhi perkembangan di area lain. Sebagai contoh, ketika anak menjadi gesit, ia membuka lebih banyak lagi hal-hal lain dari berbagai kemungkinan untuk melakukan eksplorasi dan belajar tentang lingkungan. Oke, baik, kita akan lanjut dalam materi yang berikut, yaitu pola perkembangan anak. Pola perkembangan anak di sini saya mengambil beberapa pola, di antaranya kesadaran personal, pengembangan emosi, membangun sosialisasi, dan pengembangan komunikasi. Yang pertama kita akan bahas yaitu kesadaran personal. Itu seperti bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan
menolong dirinya sendiri. Pola yang berikut yaitu pengembangan emosi, seperti anak belajar menerima, berekspresi, mengatasi masalah dengan cara yang positif, mengenal diri, dan untuk mengembangkan pola perilaku. Kita masuk dalam pola yang ketiga, yaitu membangun sosialisasi, seperti menumbuhkan dan menambahkan rasa sosialisasi melalui bermain. Anak dapat belajar berperilaku prososial, seperti menunggu giliran, kerjasama, saling membantu, dan berbagi. Pola yang terakhir yaitu pengembangan komunikasi, seperti anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerima serta pengekspresian kemampuan berbahasa. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.